Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk belajar sesuai dengan roster kita hari ini. Kelas 4B kita belajar bahasa Indonesia. Untuk pertemuan lalu kita libur ya, libur 1 Muharram, hari Rabu minggu lalu. Dan untuk pertemuan sebelumnya yaitu kita sudah belajar tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Baik, untuk hari ini kita melangkah ke materi selanjutnya. Untuk tahap pertama yaitu membaca. Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Karena kita masih belajar dari rumah, maka anak-anakku sekalian di rumah bisa membaca secara mandiri. Baik, Ibu akan pandu untuk membaca. Kita baca sama-sama ya. Suka dan tidak suka. Itu judul ceritanya. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Lita suka membaca, buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Tara suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Tara sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa ya hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Dery menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat, aku suka memelihara kura-kura, serunya. Di halaman samping ada 2. Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Tara tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Bahunya mengguncang, dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun tangisan Rio semakin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah, Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu, kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil, Mama meledek Ardi. Ardi tertawa, wah iya juga ya, tapi aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura dan laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut.
Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok. Orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutannya berlebihan, ini disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Derry. Setahu Om, tidak bisa, Derry. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura ya? Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Wah, seru ya ceritanya. Jadi kita baru saja membaca cerita yang berjudul Suka dan Tidak Suka. Sangat seru ya ceritanya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah membaca cerita tadi, di dalam bacaan ini ada beberapa tulisan yang ditandai dengan warna kuning ya. Semuanya lihat di layar. Ada kata sepupu, ada juga kata mengoleksi, hobi, panik, fobia, berkonsultasi, psikolog, terapi. Nah, mungkin ada di antara anak-anakku yang baru pertama kali mendengar kata-kata tersebut, atau mungkin ada juga yang sering mendengar atau membaca kata-kata tersebut namun tidak tahu artinya. Wah, itu wajar ya. Nah, jika kita ingin mengetahui arti lebih lanjut suatu kata, kita bisa mencarinya di kamus. Dengan membaca cerita suka dan tidak suka secara nyaring, kalian berlatih mengucapkan kata-kata panjang. Oke. Baik, kita pindah ke selanjutnya, bagian menyimak. Simaklah guru kalian membacakan teks di bawah ini. Judulnya fobia. Fobia ini tadi sudah didapatkan juga ya di bacaan selanjutnya. Nah, di mana Rio itu fobia terhadap laba-laba. Fobia. Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Contoh fobia, ovidiofobia, yaitu fobia terhadap ular. Jadi ada juga orang yang sangat fobia terhadap ular. Koulrofobia, fobia terhadap badut. Padahal badut sangat lucu ya. Biasa kan di acara pesta ulang tahun ada badut. Namun ada juga orang yang sangat takut dengan badut. Ketakutan yang berlebihan sampai dia tergolong fobia terhadap badut. Apalagi orang takut disengat lebah. Kita lanjut. Arachnofobia, fobia terhadap laba-laba. Wah, ini sesuai dengan yang dialami oleh Rio dalam bacaan tadi. Rio itu sangat takut dengan laba-laba. Rio fobia terhadap laba-laba, maka Rio itu termasuk mengidap arachnofobia. Ada juga
astrafobia, yaitu fobia terhadap guntur dan kilat. Nah, ini seperti digambar ya. Di balik jendela ada guntur dan kilat dan seorang anak itu sangat fobia. Dan untuk menenangkannya, jadi ibunya memeluk anaknya dengan erat supaya anaknya menjadi lebih tenang terhadap fobianya. Aku mau kencing dulu ya, Ma. Baik, nah ini Teman kencing dulu. apa yang dapat kalian lakukan jika teman kalian mengalami gejala fobia? Nah, yang harus kita lakukan, bantulah agar dia bisa tenang. Misalnya dengan memeluknya, mengajaknya menjauh dari benda yang membuatnya takut, atau mengalihkan perhatiannya ke hal yang lain. Nah, adapun gejala fobia, bisa kalian lihat di tabel. Jantung berdebar keras, tubuh gemetar, menangis, leher terasa tercekik, mual, selalu ingin buang air kecil, sesak napas, sakit kepala hebat, dan lain-lain. Baik, anak-anakku, kita sudah menyimak 2 bacaan tadi tentang suka dan tak suka dan tentang fobia. Nah, anak-anakku sekarang tugas pertama yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi dikerjakan ya di buku bahasa Indonesianya nomor 1 sampai nomor 4. Nah, itu untuk tugas 1. Baik, kita lanjut. Jelajah kata. Baca kembali cerita tak muat lagi. Masih ingat ya cerita tak muat lagi dan cerita suka dan tidak suka? Adakah kata-kata yang baru bagi kalian? Dapatkah kalian menebak artinya? Buatlah tabel seperti di bawah ini di buku tulis kalian. Jadi di sini ada petunjuknya. Ini kalian buat dulu tabelnya. Ini untuk tugas kedua ya. Tuliskan kata-kata yang baru bagi kalian di kolom kata-kata baru. Perkirakan arti kata tersebut. Jadi menurut perkiraan kalian, mau itu benar atau salah artinya, tapi kalian menuliskan sesuai dengan perkiraan kalian. Nah, tukarkan tabel kalian dengan teman di sebelah. Nah, ini kita skip ya karena kita belajar daring. Dan selanjutnya, periksalah kata-kata baru yang kalian belum pahami di Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Cari arti kata tersebut menurut KBBI di kolom arti menurut kamus. Jadi untuk di arti menurut kamus, Ananda cari di dalam kamus ya. Kalau tidak punya kamusnya, jadi anakku bisa mengunjungi https kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, di situ kalian bisa mencari arti kata lewat KBBI online. Itu tugas kedua ya. Dan untuk bagian menulis, karena hari ini juga kita belajar juga menulis indah, perhatikan kata-kata baru yang kalian dapat dari teks tak muat lagi, serta suka dan tidak suka. Buatlah 10 kalimat menggunakan kata-kata baru tersebut di buku tulis kalian. Jadi membuat kalimat ya, nanti di sini kan di tugas kedua ada 10 kata-kata baru yang kalian dapatkan dari 2 bacaan ya, dari bacaan tak muat lagi dan bacaan suka dan tidak suka. Setelah itu dari 10 kata ini, jadi kalian membuat
10 kalimat juga. Jadi setiap satu kata sulit dibuat juga kalimatnya. Ibu kasih contoh. Misalnya kalian mengambil kata-kata baru yaitu fobia. Fobia itu kan misalnya menurut perkiraan kalian takut. Ternyata menurut arti kamus artinya itu takut yang sangat berlebihan ya. Ini contoh. Nah, untuk di tugas ketiganya, anak-anakku buat kalimat nomor 1 takut. Jadi anakku bisa mengambil contoh, ibuku takut misalnya apa, ataukah saya Oke, ada pesawat lewat ya, maaf mengganggu. Oke, misalnya contoh kalimatnya tentang fobia ya, fobia. Ibuku sangat fobia ketika melihat kalajengking. Itu salah satu contoh kalimat yang menggunakan kata fobia. Atau terserah kalian ya, sesuai dengan apa yang Anandaku ingin, apa yang ada dalam pikiran Ananda. Jadi bebas kalimatnya, yang jelas di dalam membuat kalimat itu yang harus diperhatikan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kalaupun misalnya tidak lengkap, yang jelas memenuhi kriteria dalam pembuatan kalimat. Jadi pada saat kita membaca kalimat itu, kita bisa mengerti apa maksud dari kalimat tersebut. Baik Anandaku, sekian untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan anak-anakku, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar ya. Jadi ingat, ada 3 tugas. Tugas pertama adalah menjawab pertanyaan. Tugas kedua adalah membuat tabel kata-kata baru yang ada di dalam bacaan, cerita tak muat lagi dan cerita suka dan tidak suka, mencari arti menurut perkiraan saya dan arti menurut kamus. Dan untuk tugas ketiganya, kata-kata yang tadi yang di dalam tabel ini masing-masing dibuatkan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.